Hai guys, Hai. kalian udah siap tugas dari dosen? Udah dong, dari kemarin. Wah, cepet ya. Iya dong. Kamu udah baca berita tentang dunia kesehatan belum? Oh, yang lagi viral itu ya? Yang pemerintah udah hampir mengeluarkan hampir 25 miliar buat beli barang kesehatan tersebut, tapi 3 bulan kematian udah total ya? Nah, iya itu. Bagaimana kalau kita diskusikan terkait hal tersebut? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Sigap, Strategic Investigation Group Aceh Profesional, yang beranggotakan saya, Abdullah Syamsuri, dan rekan saya, Baiti Nurjanati, dan rekan saya, Mopita. Di sini, kami akan menyampaikan analisis audit investigatif atas dugaan fraud dalam pengadaan alat kedokteran MRI CT scan pada pemerintah Kabupaten Vanesia tahun anggaran 2000X5 dalam KPMK audit investigatif. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan area yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan, khususnya pada pengadaan alat kesehatan berteknologi tinggi yang bernilai besar dan kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaannya wajib berpedoman pada prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel, dan kompetitif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, dalam studi kasus ini, tim pemeriksa menemukan sejumlah refleks yang mengindikasi adanya dugaan fraud atau kecurangan. Indikasi pertama muncul pada tahap perencanaan, yaitu penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS yang hanya bersumber dari satu vendor, sehingga berpotensi mengarah pada pengondisian spesifikasi dan indikasi berikutnya muncul pada tahap pelelangan ketika peserta lelang rating material tetap dinuliskan meskipun terdapat kecurangan atau dukungan dan dokumen dan pengalaman kerja yang diajukan. Kondisi ini mengarah pada dugaan persekongkolan atau tender atau bid leasing. Untuk memahami pola kecurangan dalam kasus ini, kami memintakan pendekatan menteri telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi berupa persekongkolan tender, gratifikasi, dan pengadaan barang jasa yang tidak sesuai spesifikasi, di mana alat yang ditemukan diduga merupakan barang rekomendasi. Dalam kecurangan ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pihak internal ya seperti direktur RUSD, biar pengadaan maupun pihak eksternal yaitu penyedia yang terindikasi memiliki afiliasi perusahaan tender. Penyimpangan ini terjadi di lingkungan RUSD dan proses LPSE Kabupaten Venesia, berlangsung sejak tahap perencanaan di akhir tahun 2004 hingga terungkap pada Agustus 2005. Motif utamanya adalah memperkaya diri yang diperkuat dengan adanya indikasi penerimaan uang terima kasih dari penyedia kepada pejabat terkait. Modus dari kecurangan ini adalah seperti berikut. Akibat penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 24,92 miliar rupiah dengan metode total loss dan karena barang tidak dapat dimanfaatkan. Dengan pendekatan ini, kami dapat melihat bahwa kekurangan tidak terjadi tertutup dari dulu. Dalam rangka mengungkap dugaan kecurangan secara komprehensif, tim pemeriksa menyusun prosedur audit investigatif yang sistematis dan berbasis bukti untuk mendukung perhitungan kerugian negara. Pada tahap pertama, yaitu tahap perencanaan dan penganggaran atau pralelang, auditor melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk memahami kebutuhan dan proses penyusunan anggaran. Pihak tersebut antara lain penjabat pembuat komitmen, direktur rumah sakit umum daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Selain itu, auditor juga menelaah dokumen kerangka acuan kerja dan harga perkiraan sendiri untuk memastikan penyusunannya dilakukan secara independen. Pada tahap berikutnya, yaitu proses pemilihan penyedia atau lelang, auditor melakukan audit digital forensik pada sistem pengadaan elektronik. Auditor menelusuri log aset, alamat internet, serta perangkat yang digunakan oleh peserta lelang untuk mendeteksi adanya indikasi persekongkolan. Selain itu, auditor juga melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diragukan dan memverifikasi keabsahan dokumen pemenang.
Kemudian, pada tahap pelaksanaan kontrak dan serah terima, auditor bersama tenaga ahli melakukan pemeriksaan fisik terhadap alat MRI dan CT scan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi dan kondisi barang. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah alat yang diterima merupakan barang baru atau rekondisi serta memeriksa dokumen pendukung. Selanjutnya, pada tahap penelusuran aliran dana, auditor menganalisis transaksi keuangan untuk mengungkap dugaan gratifikasi atau suap. Tahap terakhir adalah perhitungan kerugian negara dengan membandingkan nilai pembayaran dengan kondisi barang yang diterima. Hasilnya kemudian dituangkan dalam laporan audit sebagai dasar penetapan kerugian keuangan negara secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil audit investigatif yang telah kami lakukan, tim menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Panisia yang memenuhi unsur fraud, insert, dan fraudulent. Penyimpangan ini berdampak langsung pada kerugian keuangan daerah sebesar 24,92 miliar akibat pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Menindaklanjuti temuan tersebut, kami merekomendasikan dalam 4 aspek utama. Yang pertama, tindakan hukum. Kami merekomendasikan agar seluruh hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian negara diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu, kami juga mendorong dilakukannya penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna mengungkap aliran dana hasil kejahatan. Yang kedua, sanksi administratif. Kami merekomendasikan hukuman disiplin berat hingga pemberhentian tidak hormat kepada pejabat yang terlibat, pemberian sanksi kepada pihak yang lalai dalam pengawasan, serta pencantuman penyedia dalam daftar hitam nasional melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, agar tidak dapat mengikuti tender di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pemulihan kerugian negara. Kami merekomendasikan pengajuan tuntutan ganti rugi sebesar 24,92 miliar rupiah serta penyitaan aset para pihak terkait guna menjamin pengembalian kerugian negara secara optimal. Selanjutnya, sebagai langkah preventif, kami menekankan penyusunan HPS atau hasil perhitungan sendiri berbasis data pasar yang valid, optimalisasi e-katalog untuk mencegah markup, peningkatan kompetensi tim teknis, serta uji tuntas terhadap penyedia guna mencegah praktik persengkokolan. Kami menilai bahwa whistleblowing system atau WBS terbukti efektif dalam mengungkap kasus ini, sehingga perlu diperkuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, hasil audit ini tidak hanya mengungkap kerugian negara, tetapi juga memberikan arah penegakan hukum, pemulihan kerugian, serta perbaikan sistem guna mencegah terulangnya kembali kasus serupa di masa depan.